Sehat ya, sehat dan keadaan yang sangat baik. Oke, ya jadi terima kasih Bapak Ibu sudah datang pada malam hari ini dan mau menyediakan waktu untuk kita bisa semakin lebih dekat dan mengenal Tuhan. Jadi selamat datang di pertemuan kita yang pertama di bagian Pentakosta kita. Dengan pertemuan yang pertama ini temanya adalah mengenal kuasa dan karunia Roh sebagai sebuah pengantar. Nanti renungan kita akan dipimpin oleh uh, Bapak Pendeta kita yang tersayang dan terkasih, Bapak Pendeta Rinto Patampu Bolon. Nanti setelah renungan atau sharing firman dari Pak Rinto, kita akan ada sedikit sharing session ya Bapak Ibu untuk nanti kita bisa semakin tanya-tanya dan kita bisa bertumbuh bersama. Nah, kita tanpa lama-lama lagi, mari kita baca satu ayat sebagai pembukaan kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama ya Bu, nggak apa-apa. Bapak Ibu kita mute, nggak apa-apa. Mari kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi Tapi Tapi kamu kamu akan menerima menerima kuasa kuasa bila bila mana mana Roh Kudus Kudus turun ke turun atas ke kamu, atas kamu, dan dan kamu kamu akan akan menjadi menjadi saksi-saksiku saksi-saksiku di di Yerusalem Yerusalem, dan di di seluruh seluruh Yudea, Yudea dan Samaria, Samaria, dan dan sampai ke sampai ujung ke bumi. ujung. ujung bumi. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita mute lagi ya Bu, Bapak Ibu semuanya, biar nanti lebih lancar. Kita akan menyanyikan lagu pembuka kita yang diambil dari PKJ 120. Kak Silvi suaranya nggak keluar. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Terima kasih. Doa pembuka akan dipimpin oleh Ibu Lina. Silakan. Mari Bapak Ibu sekalian kita mulai persekutuan doa kita malam ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur atas hari yang Engkau berikan, atas waktu saat ini Engkau kumpulkan kami bersama-sama di persekutuan doa menjelang Pentakosta. Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami dalam memulai persekutuan kami, dan kiranya Engkau memberkati persekutuan kami dari awal hingga akhir.
Tuhan, kiranya juga Engkau memimpin Pak Pendeta Rinto dalam menyampaikan firman dan juga anak-anak-Mu yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Engkau saja Tuhan yang memimpin acara kami. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Ibu Lina. Sebagai persiapan untuk mendengar firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari NP 98, Firman Hidup yang Kekal. Firman hidup kekal, firman yang indah, firman yang ajaib, firman yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal, sangat indah serta nyata, firman hidup kekal, yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal, yang berdosa dengar kini firman hidup kekal. Bagimu terbuka jalan hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman yang indah, firman yang ajaib, mari kita gemakan. Mari kawan gemakanlah firman hidup kekal, yang memberikan sejahtera, firman hidup kekal. Bagi yang bertobat, Yesus juru selamat, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Kan Pak Rinto? Langsung ya, Dik. Iya, Kasih. silakan Pak. Bapak Ibu, saudara semuanya, selamat malam saya ucapkan dari tempat saya, dan mungkin ada juga yang saat ini pagi ya, entah ada di benua yang lain yang ikut juga ya. Jadi selamat pagi juga. Kita berdoa dulu untuk renungan kita ya malam ini. Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus boleh menuntun, memimpin kami di dalam malam ini, di hari pertama, ketika kami boleh merenungkan tentang karunia-karunia Roh dalam rangka untuk menyambut Pentakosta. Dalam Roh Kudus kiranya memberikan kami hikmah dan pengertian, sehingga kami bisa ditolong untuk bukan hanya memahami karunia yang ada, yang Tuhan sediakan, tetapi juga bagaimana menggunakan karunia Roh itu dalam tujuan Allah. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, jadi malam ini adalah malam pertama kita ya untuk belajar tentang topik-topik yang terkait dengan karunia ya, karunia Roh. Nah, saya izin share screen. Ini tema kita ya, malam ini pengantar ya. Jadi bagian saya adalah pengantar untuk mengenal kuasa dan karunia Roh Kudus.
Nanti tiap malam Bapak Ibu akan dibekali ya pengajaran-pengajaran tentang karunia-karunia rohani ya, particular karunia-karunia roh itu. Jadi nanti kita akan melihat apa saja sih yang bisa kita pahami terkait juga dengan kehidupan berjemaat, ya, kehidupan bergereja dan juga kehidupan dalam keseharian kita. Nah, dalam pengantar ini eh, kita akan memahami dulu apa itu karunia ya. Kata karis itu karunia ya, karismata itu bicara tentang karunia-karunia begitu ya. Nah, ini kita pahami dulu yang disebut karunia ini itu merupakan suatu anugerah ya. Jadi itu penting sekali ya. Jadi itu artinya itu uh, kalau bahasa sederhana gini, karismata atau karunia itu penghayatannya yang dari atas itu turun diberikan kepada yang di bawah, gitulah istilah sederhananya. Artinya mau mengatakan bahwa karunia itu adalah sebuah pemberian ya, anugerah ya, yang diberikan dari yang tinggi kepada yang di bawahnya begitu ya. Jadi ada sebuah ada sebuah pemberian. Kalau pemberian itu kan gitu kan, dari orang dari yang memiliki itu lalu diberikan kepada yang belum memiliki. Nah, karena itu karismata ini atau karunia ini itu prinsipnya sebagai sebuah anugerah, ya, pemberian dari Tuhan, pemberian dari Allah, gitu. Nah, ini menjadi penting karena ini yang menjadi pegangan kita untuk melihat praktik ya. Jadi ada lagi nih praktik karunia roh gitu ya. Nah, ini nanti kita akan lihat nih dalam minggu-minggu ini. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan antara pengertian dan praktiknya gitu ya. Jadi pengertian teologisnya itu kita harus pegang gitu ya. Itu yang membuat kita nanti punya pegangan untuk menilai gitu ya. Nah, sekali lagi karunia roh itu atau karismata itu, karunia-karunia roh itu adalah sesuatu anugerah pemberian. Itu artinya pemberian dari Allah ya kepada orang percaya. Jadi dia posisi apa tuh posisi alirannya tuh gitu. Nah, dengan demikian kalau itu yang terjadi, maka itu pengertian Alkitabiahnya, maka karunia itu bukan sebuah upaya dari bawah ke atas, gitu ya. Bukan sebuah upaya dalam praktikalnya gitu ya. Bukan sebuah upaya manusiawi ya. Upaya manusiawi untuk upaya manusia untuk mendapatkan itu gitu ya. Jadi karismata itu atau karisma itu ya tunggal sifat tunggalnya, dia tidak ada di dalam pemahaman upaya manusia sehingga manusia terlatih untuk memiliki itu gitu ya. Tetapi bagaimana kalau pemberian itu dipraktikkan untuk mengembangkan kehidupan, ya itu betul gitu ya. Tetapi bukan dalam rangka manusia mencoba untuk melatih dirinya sehingga dia memiliki karunia itu gitu. Jadi bukan hasil buah dari pelatihan atau buah dari upaya manusiawinya gitu ya. Itu mesti clear gitu ya. Karena dengan demikian, Bapak Ibu, tentu saja kita akan bisa menilai ketika praktik karunia-karunia roh itu, kita menilainya, apakah ini sesuatu memang anugerah yang diberikan Tuhan padanya, gitu ya, pada orang percaya itu, atau ini sebuah upaya manusiawi yang kemudian dia berjuang untuk belajar itu dan berjuang dan seperti mendapatkan karunia itu. Nah, itu kita mesti bedakan. Ya, itu prinsipnya gitu ya. Mudah-mudahan ini cukup jelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana karunia-karunia roh itu di dalam kehidupan umat yang pernah ada dicatat juga di dalam Alkitab. Ya, maka kita minimal itu melihatnya di dalam dua bagian pembacaan ya, uh, yang berbicara cukup ya tentang karunia roh gitu ya. Yang pertama yang pasti cukup terkenal ya, karena ini berkaitan dengan kondisi kehidupan jemaat di Korintus itu ya. Bagaimana perpecahan terjadi ya karena persoalan karunia itu. Nah, di sini Paulus
memberikan satu catatan yang penting terkait dalam karunia roh itu dalam 1 Korintus 12. Tapi ini juga akan lanjut sampai ke 1 Korintus pasal 14 gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lah membaca itu lebih lengkap gitu ya. Nah, lalu ada di dalam Roma 12 6-8, dia memberikan pengertian karunia yang agak sedikit berkembang ya, pemaknaan itu dari 1 Korintus. Nah, ini kita bisa pahami karena konteksnya jemaat di Korintus dengan jemaat di Roma itu punya latar yang agak berbeda begitu ya. Agak berbeda sedikit sehingga penjelasan terhadap karunia itu juga ada pengembangan di sana yang diajarkan pada jemaat. Nah, apa sih yang bisa kita catat terkait hal itu? Nah, yang di sebelah kiri ini yang dari Korintus yang hijau ini ya. Lalu yang ini coklat apa merah sih? Coklat kali ya. Coklat ini tuh dari yang Roma gitu. Nah, coba perhatikan kalau kita misalnya melis ya, mendaftarkan karunia yang ada itu gitu ya. Kalau kita melihat di sini ada berkata-kata dengan hikmat, ini Korintus nih ya. Berkata-kata dengan pengetahuan, karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam roh, berkata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh seperti itu ya. Minimal itu tuh di Korintus itu berbicara tentang karunia dalam pengertian itu kuasa yang bisa dibilang apa ya, sesuatu yang sifatnya dalam tanda petik begitu ya. Kuasa yang bagi orang-orang pada saat itu ada sesuatu yang mengejutkan gitu ya, sesuatu yang kayaknya nggak biasa begitu ya. Nah, itu yang menjadi catatan di Korintus begitu ya. Nah, sedangkan di dalam Roma ya, Bapak Ibu di dalam Roma ya, kita melihat ada karunia yang lebih dalam tanda petik praktikal ya, membumi begitu ya, sesuatu yang orang-orang paham begitu ya, ini disebut karunia juga gitu ya, yaitu bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, berbagi, memimpin, dan itu juga bermurah hati begitu ya. Nah, karunia-karunia roh ini ya itu diberikan kepada umat, diberikan pengajaran di sana ya, dengan konteksnya begitu ya, konteksnya sehingga kita bisa mendapatkan sebuah pengertian ya. Oh, ini yang disebut dengan karunia roh. Nah, jadi karunia roh itu dia tidak hanya tunggal ya, tidak hanya satu, tapi ternyata dia memiliki ada banyak ragamnya ya, karunia-karunia itu. Jadi dia tidak hanya satu saja. Nah, bisa saja misalnya seseorang itu memiliki karunia ya, misalnya karunia untuk membedakan bermacam roh gitu ya. Nah, ini nanti kita akan bicara ya di dalam pertemuan ya, itu tentang roh gitu ya. Nah, ini kita bisa punya karunia itu, tetapi bukan berarti kalau ndak ada itu, berarti kita juga ndak hidup dengan diberkati juga dengan karunia roh itu gitu ya. Eh, ini yang menjadi catatan kita ya. Lalu kemudian bisa saja orang pikir dia punya karunia dalam menasehati gitu ya. Tetapi bukan berarti kalau orang yang berbagi itu juga tidak memiliki karunia gitu ya. Di situ juga dia memiliki karunia, yaitu karunia roh yang diungkapkan di dalam Roma yang tadi kita lihat. Nah, ini catatan pentingnya di situ. Lalu berikut, nah, kita melihat rupanya karunia ini diberikan dalam upaya apa, dalam rangka apa begitu ya. Nah, di sini kita menjadi punya catatan ya. Kalau kita melihat di sini dikatakan ada rupa-rupa karunia ya, tetapi satu roh gitu ya. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Nah, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, itu di Korintus ada suatu penekanan
ketika dia berbicara karunia roh, dia sedang bukan berbicara tentang karunia rohani yang supranatural di dalam konteks itu, ya. Tetapi dia berbicara tentang karunia dalam rangka sebuah tujuan. Itu menjadi catatan yang penting untuk kita pegang. Jadi karunia itu eh, diukur, ya, dinilai atau dipandang, apakah memang karunia roh ini, walaupun orang itu memilikinya, tetapi kemudian dia menjadi berkat atau menjadi bermakna atau menjadi sesuai dengan tujuan Allah ketika karunia roh ini, ya, itu dipakai untuk apa, gitu ya. Apakah untuk seperti di jemaat Korintus, ketika dia memiliki karunia, maka karunia itu dipakai justru untuk dirinya, gitu ya. Uh, dan ini yang menjadi persoalan. Lalu kemudian di dalam Roma juga ada sebuah catatan yang menekankan sekali lagi bahwa karunia itu, ya, diberikan sebagai sebuah anugerah. Nah, ini penting, dua hal ini dalam memahami karunia rohani itu, ya, karunia roh itu. Jadi satu hal, dia merupakan sebuah anugerah yang dari Tuhan, ya, pada setiap orang. Tapi satu hal lagi, maka karunia ini memiliki sebuah tujuan untuk diberikan, ya. Nah, tujuannya apa? Nah, ini yang kita belajar, gitu ya. Ini yang kita akan lihat. Dan yang pasti karunia yang diberikan pada seseorang itu bukan untuk diri orang itu sendiri, ya, bukan untuk diri orang itu. Dan ketika karunia roh itu keluar daripada tujuannya yang Allah nyatakan pada dirinya, maka disitulah kemudian karunia roh yang baik yang menjadi anugerah kemudian justru menjadi sumber daripada persoalan. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi di jemaat Korintus. Nah, karena itu kita perlu belajar bukan tentang semata apa itu karunia, bukan hanya belajar tentang eh, bagaimana apa karunia-karunia itu dimiliki oleh umat apa saja, tetapi yang paling penting adalah juga bagaimana kita hidup di dalam karunia roh itu. Nah, ini yang penting, ya. Karena kalau hanya sebatas kita hanya berkutat di dalam pengertian, oh ya, ada karunia dan orang mengejar semua karunia itu, ya, maka dia udah keluar dari tujuan karunia itu. Karena karismata itu sekali lagi adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan menurut kasih karunia-Nya kepada setiap orang. Jadi dia bukan sesuatu yang harus dikejar. Nah, lalu kemudian kita belajar di situ bahwa kalau seseorang itu memiliki karunia, maka karunia ini juga harus dikuasai. Dalam pengertian apa? Dikuasai dalam pengertian orang yang memiliki karunia, dia harus menguasai dirinya untuk hidup di dalam karunia itu, ya. Karena kalau enggak, maka dia keluar daripada tujuan Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada dia. Nah, jadi orang yang memiliki karunia itu dia punya panggilan bukan hanya untuk menyatakan, tetapi justru semakin dengan demikian dia harus belajar menguasai dirinya. Karena kalau dia tidak menguasai dirinya, maka tujuan yang dikatakan dalam 1 Korintus ini, penyataan roh untuk kepentingan bersama itu tidak terjadi, dan disitulah persoalan baru. Orang yang memiliki karunia menjadi sebab dari persoalan terhambatnya pertumbuhan umat atau jemaat Tuhan, kayak gitu, ya. Nah, itu menjadi pegangan, ya. Nah, sekarang kita melihat apa sih pemaknaannya, ya. Tadi saya bilang karunia itu memiliki tujuan, dianugerahkan dengan sebuah tujuan, ya. Yang pertama, karunia roh itu dianugerahkan untuk membangun, ya, itu membangun jemaat. Jadi ada bicara tentang kepentingan bersama, gitu ya. Sun, ya, kepentingan bersama itu ada sun, odos, begitu ya, sun. Makanya kalau di Excel Bapak Ibu dari kata, kalau Bapak Ibu mau menjumlahkan itu menjadi ada sum, ya, seperti itu, ada sum sum. Itu sum semacam pengertian itu bersama, gitu ya, sun. Nah, karunia itu kita mengukur sebuah bukan mengukur karunia, tapi mengukur praktik karunia itu, ya, mengujinya itu dengan catatan ini. Apakah karunia itu dia dipraktikkan
dalam rangka untuk memenuhi apa yang Allah inginkan, yaitu membangun jemaat gitu ya. Itu yang dikatakan 1 Korintus 14 ayat 12. Jadi karunia roh itu tidak pernah memecah gitu. Seharusnya karena dia anugerah. Anugerah itu menjadi sukacita, menjadi berkat ya. Nah, ketika karunia roh itu kemudian justru memecah, berarti ada persoalan pada diri orang yang menerima karunia itu. Bahwa dia menerima karunia itu, tetapi dia tidak memiliki tujuan untuk tujuan Allah dalam hidupnya terkait karunia itu. Nah, itulah menguasai dirinya itu menjadi penting supaya dia tetap berada di dalam koridor yang uh, Allah buatkan untuk setiap orang gitu ya. Nah, jadi karunia itu membangun ya. Karunia itu untuk membangun, dianugerahkan untuk membangun. Kalau misalnya ada percakapan tentang karunia atau diskusi atau perdebatan tentang karunia, nah karunia itu nggak didebatkan sebetulnya. Ya, kita di GKI tidak memperdebatkan karunia-karunia. Itu prinsip kita itu gitu, spirit di kita gitu. Kita mengatakan yes betul bahwa Allah memberikan karunia. Dan setiap karunia Tuhan memberikan pada tiap orang dengan kehendaknya, ya. Dan karena itu di GKI kita tidak mempersoalkan tentang atau memperdebatkan karunia mana yang paling utama seperti itu. Kita tidak masuk dalam perdebatan seperti jemaat Korintus. Tapi di GKI kita menghayati bahwa apapun karunia yang ada, tujuannya apakah karunia itu dipakai untuk membangun jemaat atau tidak. Ya, jadi di situ saja, nggak apa-apa begitu. Di dalam praktik itu kita lihat. Ya, nah karena itu orang-orang yang memiliki karunia yang tadi seperti itu, ya, di sini dikatakan hendaklah kamu berusaha mempergunakan. Dari situ karunia juga dipakai, ya, usahakan dipakai ya, untuk membangun kehidupan jemaat. Jadi ini poinnya. Karunia tidak pernah, karunia roh itu harusnya tidak memecahkan, karena tujuan dia diberikan untuk membangun jemaat. Lalu karunia roh itu dianugerahkan untuk memperlengkapi orang percaya dengan kuasa. Lalu kepada yang seorang roh memberikan kuasa, ya, dunamis, gitu ya, dunamis. Dunamis itu kuasa yang besar, ya. Kalau dunamis bahasa berkembangnya dinamit, gitu ya. Bapak Ibu tahu ya dinamit itu dari kata dunamis, ya. Nah, sesebuah kuasa yang keluar untuk berdaya guna yang besar, gitu ya. Nah, jadi eh, karunia itu diberikan untuk memperlengkapi setiap orang ya, supaya dia di dalam kehidupan dunia ini ada kuasa Allah itu yang dinyatakan, bukan kuasa dirinya gitu. Jadi kata penting itu memperlengkapi itu penting untuk dipahami gitu ya. Kita memahami kalau seorang memiliki karunia itu karena Allah yang memperlengkapi dia. Ya, memperlengkapi dengan kuasa untuk menyatakan kehadiran Allah, ya, bahwa di tengah-tengah kehidupan umat, kehidupan dunia ini, bahwa kuasa Allah itu nyata. Itu diberikan dalam rangka tujuan untuk menyatakan kehadiran Allah, bukan untuk menyatakan kuasa dalam diri seorang itu. Nah, apalagi itu ada di dalam kehidupan pada masa awal-awal, ya, pada masa awal-awal umat yang berhadapan dengan keyakinan-keyakinan Helenis, keyakinan Yunani, Baal, dan keyakinan-keyakinan berbagai bangsa yang berbicara tentang kuasa. Ya. Maka disitulah kita bisa melihat dalam peristiwa-peristiwa di Alkitab bagaimana para rasul juga orang-orang percaya itu diceritakan bagaimana kuasa itu dinyatakan. Ya. Jadi sekali lagi karunia roh itu untuk memperlengkapi orang percaya dengan kuasa, bukan kuasa untuk menyatakan dirinya, tetapi kuasa untuk menyatakan kehadiran Allah. Nah, ini yang harus ada di depan. Jadi kalau dibalik, nah itu uh, tidak seperti yang kita hayati, ya.
Seperti itu. Nah, ini tadi juga di antara sudah apa bacakan juga tadi ya. Dan karunia itu dianugerahkan demi misi Allah di dalam Kristus ya ke dalam dunia. Jadi seperti ini ya dikatakan dalam Kisah Para Rasul ayat 8 tadi. Kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, jadi karunia roh itu selalu terarah, dia harus terarah kepada misi Allah di dalam Kristus ke dalam dunia ini. Ya. Sehingga orang-orang kemudian di 1 Korintus 14 ayat 25 itu mau dikatakan eh, melalui karunia yang dinyatakan itu ya, maka orang-orang akan berkata, oh Allah ada di tengah-tengah kita gitu. Jadi untuk menyatakan misi kehadiran Allah itu. Nah, di luar tujuan itu, maka kita harus bilang ini bukan yang dimaksud dari Alkitab. Ini yang bukan dimaksud oleh firman Tuhan. Nah, itu kita harus bisa bedakan. Kita harus bisa membedakan. Jadi poin penting di dalam malam ini tuh saya mau mengajak Bapak Ibu untuk saudara-saudara untuk bisa membedakan pengertian itu, ya, membedakan praktik itu. Jadi selalu lihat dan uji, ya, apakah karunia yang ada itu menjadi membesarkan diri atau menyatakan misi Allah, ya, sehingga orang pada akhirnya yang melihat karunia atau jemaat-jemaat atau umat itu juga punya pengertian yang benar ya secara firman Tuhan itu ketika umat juga harus diajar ketika dia melihat karunia dia melihat kepada siapa ketika dia melihat ada orang yang mungkin memiliki karunia dan kemudian itu keluar daripada tujuan Allah memberikan anugerah itu padanya dan kemudian umat kemudian mengejar dia untuk bisa mendapatkan dampak dari karunia yang ada, maka disinilah kemudian kita menghayati ya bahwa ini tidak sesuatu yang bukan menjadi pegangan kita. Karena ini dalam koridor firman Tuhan itu sudah keluar. Kita tidak mengejar karunia, kita tidak sedang mengejar karunia, karena karunia adalah pemberian anugerah pada tiap-tiap orang sesuai kehendaknya. Tapi pada satu sisi, kita juga tidak mengejar orang-orang yang memiliki karunia. Jadi kita kita bukan menjadi umat yang di mana ada karunia seperti kata Yesus. Oh di sana ada, lalu kemudian umat bondong-bondong ke sana. Oh di sana juga ada, lalu umat berbondong-bondong ke sana. Nah ini yang kita hayati sebagai di GKI. Kita tidak punya penghayatan memahami firman Tuhan seperti itu. Ya, yang penghayatan kita adalah bahwa karunia itu dia bukan membuat orang tertarik kepada manusia yang memiliki karunia, tetapi karunia itu pada akhirnya membuat orang melihat Allah yang hadir di tengah-tengah hidup. Sehingga setiap orang percaya itu kemudian dikuatkan, diteguhkan untuk kemudian uh, hidup di dalam keselamatan dan imannya. Ya, ya itu yang menjadi penting ya pengertian dasar ini Bapak Ibu. Jadi kita juga harus mencoba merefleksikan diri ya sebagai umat juga baik sebagai pelayan dan sebagai umat kita harus praktik apakah saya juga menjadi tipikal umat yang saya akan mengejar orang yang memiliki karunia. Nah itu hati-hati ya. Sehingga saya akan terus bergeser diombang-ambingkan oleh dunia. Nah kalau itu yang terjadi sebetulnya dalam diri saya juga sebetulnya yaitu bahwa saya tidak memahami karunia itu apa. Dan kedua, saya tidak memahami tujuan karunia itu. Dan yang ketiga, saya tidak memahami dampak sebetulnya ketika saya sadar bahwa Allah menghadirkan karunia dalam hidup ini untuk pertumbuhan iman saya. Sehingga yaitu jemaat akan diombang-ambing terus, ya. Muncul yang baru, kejar yang baru. Tenggelam, muncul yang lagi yang lain sana kejar. Iman itu uh, uh, ada karena ada kuasa-kuasa yang dipandang luar biasa dalam perspektif daging kita. Nah, kita nggak ada di dalam pemaknaan itu, ya. Kita pegang apa yang dikatakan oleh firman. Nah, lalu kemudian
Sekarang kita melihat. Lalu tadi dibilang karunia roh ini bagi pembangunan jemaat, misi Allah. Jadi semua karunia dia harus membangun tubuh Kristus. Semua karunia itu tertuju pada misi Allah di dalam Kristus. Di luar itu, maka kita berani bilang, oh itu bukan seperti itu ya. Bukan yang kita pahami ayat dalam firman Tuhan. Nah, karena itu, apa yang harus dimiliki, ya, apa yang harus dihidupi oleh kita yang memiliki anugerah itu, karunia roh itu, ya, bagi pembangunan jemaat. Maka dikatakan gini, tiap-tiap orang itu dikaruniakan, ya, tiap-tiap orang dikaruniakan karunia penyataan roh untuk kepentingan bersama itu. Jadi artinya ketika di dalam hidup orang percaya, kalau dibilang tiap-tiap orang, artinya tiap orang itu sebenarnya memiliki itu, ya, memiliki karunia dari Tuhan. Ya, tinggal mengenali. Lalu kemudian yang penting adalah kalau dia memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan tadi, ini diberikan pada saya anugerah Tuhan untuk pembangunan dan misi Allah. Maka dia harus punya hati yang berkontribusi. Jadi poinnya, Paulus itu mau mengatakan pada jemaat Korintus, kalau kamu punya karunia atau kamu hidup dalam karunia itu adalah orang yang hidup yang selalu ingin berkontribusi. Berkontribusi untuk membangun kehidupan jemaat misi Allah. Jadi karunia itu dipakai untuk membekali kita, untuk berkontribusi dalam melengkapi apa yang diperlukan untuk pembangunan jemaat itu, untuk kepentingan bersama itu, untuk pertumbuhan bersama. Nah, itu yang kemudian perlu dimengerti. Buat itu ya. Jadi karena itu, makanya dibilang orang yang ingin selalu berpikir untuk kepentingan bersama, memiliki hati ingin berkontribusi, maka karunia itu tidak akan memecah. Maka karunia itu pasti akan menyatukan. Karena yang namanya berkontribusi, itu berarti mengisi bagian-bagian yang diperlukan untuk keutuhan itu. Jadi Tuhan tidak memberikan pada satu orang semua karunia. Karena tujuan Tuhan adalah membangun tubuh Kristus, bukan membangun tangan yang kuat saja. Gitu. Membangun kaki yang kanan yang kuat saja. Tidak. Tapi membangun tubuh Kristus untuk berkarya. Nah, jadi harus ada sebuah panggilan hati, saya ingin berkontribusi di sana untuk kepentingan bersama. Nah, itu yang disebut dengan karunia itu tidak akan pernah memecah, tetapi menyatu. Karena ada itu. Lalu yang kedua, dengan demikian, setiap orang itu hidup dalam pemahaman untuk kalau dia mempraktikkan itu dalam rangka untuk menumbuhkan, ya, dia tidak cemburu pada karunia orang lain atau sebaliknya rendah diri. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh dia punya pemahaman bahwa setiap orang itu dinyatakan karunia dari Tuhan. Karena itu di dalam pelayanan, kalau orang tidak menyadari ini bahwa dia dilengkapi oleh Tuhan untuk tujuan misi Allah, maka satu, dia akan rendah diri. Dia selalu bilang, saya kan nggak punya sesuatu yang diberikan Tuhan untuk saya. Maka dia akan menjadi jemaat yang menarik diri. Umat Tuhan yang menarik diri. Karena merasa bahwa dirinya tidak bernilai dan berharga. Nah, itu salah. Ya. Karena kita tidak menilai diri kita berharga dan bernilai dari diri kita. Dari kemampuan kita. Tetapi yang adalah bahwa kita mengimani bahwa Allah memperlengkapi kita. Ya. Nah, bagaimana kemudian apa yang Allah berikan ini kemudian kita praktikkan untuk pertumbuhan kita. Jadi orang yang kemudian mengambil bagian di dalam karunia itu dalam membangun jemaat adalah orang yang sedang menumbuhkan hidup melalui pelayanan yang ada, melalui kontribusi yang ya. Jadi itu penting, ya. Atau yang kedua, dia juga tidak cemburu pada karunia orang lain. Pada satu sisi, dia akan melihat ketika dia tidak sadar betul bahwa Allah menyatakan karunia itu pada dia, dia akan selalu memandang karunia yang orang lain.
dia kok bisa ya berbahasa, wah saya tuh kok nggak bisa. Lalu kemudian terus cemburu, oh dia bisa itu ya memimpin. Kalau berdasarkan Roma tadi, saya kok nggak bisa. Jadi orang ini tidak fokus untuk menumbuhkan hidupnya, dirinya dengan karunia yang Tuhan beri, tetapi sebaliknya dia itu akan memiliki fokus pada karunia orang lain, sehingga orang ini tidak bertumbuh. Itu bisa kebalik di situ. Jadi ada sebuah kecemburuan karunia, misalnya gitu mungkin. Kecemburuan karunia, karena selalu melihat orang lain dan selalu berharap Tuhan tuh kasih karunia yang seperti itu dong buat saya. Ini kecemburuan atas karunia. Ya. Karena itu penting untuk sadar bahwa ada rupa-rupa karunia dan semua Tuhan yang kasih. Dan karena itu karunia itu diberikan untuk pembangunan. Nah, kalau seseorang menyadari punya pemahaman yang benar dan ini, maka dia akan terus bertumbuh dengan karunia yang ada. Dia tidak pernah merendah diri karena dia merasa membandingkan dirinya dengan karunia orang lain yang kelihatan mungkin di mata dunia itu kelihatan luar biasa. Tapi dia fokus pada pertumbuhan dengan karunia yang ada itu. Nah itu GKI tidak terlalu mempersoalkan gitu ya. Ketika misalnya ada gereja-gereja yang memiliki dia mempraktikkan ya, bukan mempraktikkan karunia tertentu ya. Nah, GKI tidak langsung berkata, oh kalau gitu kita harus ikut mempraktikkan. Tidak. Kita mau hidup dengan karunia Tuhan, bukan dengan karunia mengejar karunia Tuhan pada orang lain. Tidak, kita mau tumbuh dengan karunia yang Tuhan beri kepada kita. Dan karena itu kita juga tidak rendah diri karena kita mengambil bagian dalam dunia ini untuk suatu misi Allah dengan karunia yang Allah berikan pada gereja. Dalam hal ini GKI misalnya, dan juga pada orang-orang yang pada di dalam jemaat-jemaat di GKI dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi pemikiran kita gitu ya, atau penghayatan iman kita. Nah lalu kemudian ya di sini orang-orang yang memiliki karunia yang Tuhan berikan karunia umat itu orang percaya itu, maka kemudian dia harus menjaga dirinya, itu menguasai diri. Jadi pelayanan ini melayani kehendak Allah. Karunia yang diberikan itu dalam rangka untuk melayani kehendak Allah, bukan kehendak diri atau maunya kita. Makanya kemudian selalu harus berpikir menghayati iman itu. Tuhan menganugerahkan ini untuk kehendak, untuk tujuan. Nah, dengan demikian karunia itu akan memiliki kontribusi. Karunia yang ada pada kita memiliki kontribusi dalam pertumbuhan atau pembangunan jemaat Tuhan. Ya. Karunia itu akan memiliki karunia yang ada pada kita itu dalam diri kita itu akan kita menjadi pribadi yang berkontribusi dalam rangka untuk menjalankan misi Allah bagi dunia. Ya. Karunia yang ada pada diri kita itu akan menjadi bagian kita untuk berkontribusi bagi kehidupan orang-orang sehingga orang-orang melihat mengimani, oh ternyata Kristus hadir bersama dengan kita, hadir dalam kehidupan. Nah itu yang ada. Tapi kalau kebaliknya, bahwa kita kemudian melayani kehendak kita, maka karunia itu menjadi sesuatu yang tidak membangun diri kita dan siapapun. Nah inilah kenapa orang yang memiliki karunia itu harus belajar untuk menguasai diri. Kita harus belajar menguasai diri, bukan menguasai diri untuk tidak berkontribusi atau mengambil bagian dalam itu, tapi menguasai diri supaya jangan sampai karunia ini uh, melayani diri kita, ya, melayani diri kita, membesarkan nama kita, membuat orang kemudian menjadi fokus ke kita dan lain-lain sebagainya, ya. Tetapi dia harus melayani kehendak Allah. Nah, ini yang menjadi sebuah pengantar Bapak Ibu, ya, sebelum nanti kita akan masuk kepada pemahaman-pemahaman tentang lebih praktikal, lebih konkret, lebih spesifik terkait dengan karunia-karunia yang ada. Tapi kita minimal menyadari, ya, eh, kenapa kita tidak mempraktikkan yang ini, ya, kenapa kita hidup dengan karunia seperti ini dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana kita menilai,
ya membedakan atau menilai zaman, membedakan buah-buah yang ada, ya. Nah, itu kita perlu malam ini untuk menjadi pegangan. Itu yang menjadi catatan saya, yang saya mau sharingkan buat Bapak Ibu. Kira-kira gitu, di. Iya, terima kasih Pak Rinto atas renungannya. Eh, Bapak Ibu sekalian, kita saat ini akan membuka kesempatan untuk tanya jawab. Jadi apabila untuk 15 menit ke depan, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa raise hand, membuka mic, atau juga Bapak Ibu bisa menuliskan di chat. Gitu ya. Nah, pada malam hari ini sambil kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, eh, renungan dari malam ini yang disampaikan oleh Pak Rinto bahwa karunia itu adalah suatu anugerah, anugerah yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Jadi bukan suatu upaya manusia dalam mendapatkannya. Jadi ini adalah anugerah dari Tuhan. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau menurut saya ini sangat konsep yang sangat menarik ya, terutama untuk kita gereja IGKI. Silakan Bapak Ibu. Pak Kris, Silakan Pak Kris. Ya, Pak Rinto, eh, saya ingin tanya, mengapa ada pemahaman pemahaman yang berbeda ya antara satu gereja dengan gereja yang lain mengenai karunia ini, Pak? Sehingga dikhawatirkan ada semacam relativitas begitu, di mana saat ini banyak berkembang pemahaman atau aliran progresif seperti itu. Bagaimana Pak bisa kita menjelaskan itu? Terima kasih Pak. langsung ya Bu Lina. Langsung aja Ya, Pak, sambil kita menunggu pertanyaan yang lain. langsung ya. Yang pertama nih bagian terakhir nih, progresifan nih ya. Ini info terbaru nih. Eh, Aduh, ini info entah entah bagaimana ya, sedih atau bagaimana lah, gitu. Ngomongnya atau gimana gitu, nggak ngerti lah menilai. Tetapi info terbaru nih, pendeta siapa yang namanya yang bilang progresif itu. Yang menarik, dia menyatakan diri keluar untuk jadi pendeta tuh, gitu. Ya, saya lihat di eh, podcastnya Melani itu siapa tuh? Melani yang artis itu di podcastnya itu. Jadi eh, dia bilang begitu ya. Saya mau keluar dari apa? Jadi tidak lagi jadi pendeta karena dia nggak nyangka juga. Tapi by the way ya itu lain cerita lah. Ya, lain cerita. Nah, balik pertanyaannya Pak Sukrisno, mengapa ada pemahaman karunia yang berbeda gitu ya Pak Sukrisno ya? Jadi sebetulnya pertama bukan pemahamannya dulu, tapi memang karunianya kan berbeda-beda. Kalau kita tadi belajar dari Alkitab bahwa Tuhan tuh tidak memberikan satu karunia saja. Disebut karismata, itu kan karunia-karunia. Tadi kita lihat di Roma dan di Kisah Para Rasul. Jadi ada banyak. Nah, jadi karena dia ada banyak karunia, maka kemudian pengertiannya tentang masing-masing karunia itu kemudian diperkaya di dalemin. Nah, pemahaman tentang karunia itu yang ada sebetulnya sebuah kekayaan teologis juga ya. Kekayaan teologis ya, seperti karunia-karunia bahasa roh ya, di mana eh, kemunculannya juga memperkaya penggalian-penggalian juga tentang. Nah, itu tidak masalah dalam pengertian
pemahaman-pemahaman yang ada. Yang menjadi pegangan kita tadi adalah satu, apakah karunia itu dihayati sebagai sebuah anugerah untuk membangun kehidupan tubuh Kristus. Kan gitu. Membangun kehidupan tubuh Kristus. Membangun misi Allah. Seperti itu. Sehingga dunia ini melalui karunia, melihat karunia Allah itu, maka dunia ini kemudian menyadari betul bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita, manusia. Nah, itu yang menjadi pegangan untuk menilai. Tapi kalau misalnya karunia-karunia pemahaman itu membuat pecah gereja dalam pengertian itu, seperti jemaat Korintus, karena kemudian setiap orang itu eh, lupa bahwa dia harus menguasai dirinya untuk mengelola karunia yang ada bagi Tuhan. Tapi malah terbalik, dia mengelola karunia Allah untuk dirinya. Nah, itu berbeda ya. Jadi yang pertama itu mengelola dirinya supaya untuk mengelola dirinya supaya memakai karunia Allah itu untuk. Tapi yang terjadi bisa saja mengelola karunia Allah untuk kepentingan dirinya. Nah, kalau udah sampai di situ, dalam titik itu, ya maka kita sebagai umat harus cerdas. Ya. Jadi kita harus cerdas, bisa membedakan itu, sehingga menjadi umat yang tidak juga imannya itu berdasarkan karunia. Maksudnya berdasarkan karunia itu gini, imannya itu tidak berdasarkan di mana ada karunia yang muncul, gitu ya. Misal ada karunia mujizat di sana, lalu dia kemudian lari ke sana. Itu yang kata Tuhan Yesus kan, pada masanya nanti orang akan berkata, di sini ada aku, di sana ada aku. Nah, iman itu harus bertumbuh di dalam sebuah relasi dengan Allah, bukan dalam relasi dalam pengejaran karunia. Nah, itu yang penting itu di sana. Kita harus bisa memilih, ya, menilai. Nah, jadi Pak Kris, uh, kalau dalam prinsip ya kita keberagaman pemahaman tentang karunia itu memperkaya, ya. Uh, bahwa ternyata ya Tuhan memberikan hikmat juga pengertian untuk setiap orang bisa memahami karunia itu. Tetapi pegangan kita ada di ujung itu. Kira-kira gitu. Cukup jelas dah ya. Silakan Pak, kalau misalnya mau respon nggak apa-apa bebas Pak. Saya sampai jam 12 masih bisa, jam 12 malam. Jadi maksudnya ya tentunya kalau kita sebagai anggota GKI, sudut pandang kita kan memang dari pemahaman yang barusan dijelaskan tadi. Yang pengen saya ketahui, apakah gejala ini seperti yang kita pelajari tentang perpecahan gereja gitu Pak? Perpecahan? Jadi, gereja seperti yang kita pelajarin dalam sejarah gereja di dalam growing itu. Pak Kris, boleh jelasin nggak mengkaitkannya di mana? Coba, saya biar paham. Maksud saya itu kita sekarang kan berdiri sebagai orang GKI. Tentunya sudut pandangnya mengenai karunia ini kita tahu seperti yang Pak Rinto jelaskan. Gitu kan. Maksud saya kenapa ada pemahaman lain di luar GKI bisa terjadi itu gitu Pak. Oh, ya. Apakah gimana ya? Ini suatu penafsiran tiap denominasi lain atau ada suatu hal yang pasti gitu Pak? Maksudnya. Ya. Kalau berkait dengan kehidupan ya perjalanan gereja gitu ya. Ini kan pengajaran gitu. Jadi pada perkembangan ya, memang kalau dilihat perjalanan gereja itu justru di satu sisi ya, pengajaran tentang karunia-karunia roh itu, orang bilang ada juga pneumatologi gitu ya, pneuma gitu ya.
Di satu sisi, bagi kita orang-orang yang gereja mainstream misalnya, ya, atau kita di GKI, kita melihat itu sesuatu hal yang baik sih. Maksudnya gini, gereja kan dalam perjalanannya ada tekanan-tekanan pengajaran, kan gitu, ya. Tekanan pengajaran, walaupun kita berbicara tentang Trinitas, ya, tetapi dalam gereja itu ada momen-momen kita menekankan di aspek pribadi. Misalnya Kristusnya, Kristologi disebutnya, ya, pengajaran tentang Kristus. Tapi kemudian kehadiran gereja, misalnya kan karismatik gitu kan, atau Pentakosta begitu ya, kan itu mereka hadir untuk memberikan sebuah penekanan pada pribadi Allah, pribadi Roh Kudus itu gitu ya. Seperti itu. Pribadi Allah itu Roh Kudus itu. Nah, ini sebetulnya bagi gereja itu kekayaan tuh, ya. Kekayaan yang memperkaya kita sehingga pada masa-masa kini, kalau zaman dulu mungkin orang kaget-kaget gitu ya. Waduh, ini apa ini, bener nggak nih, diuji kan? Bener nggak nih gitu kan ya? Eh, Karunia roh atau sebenarnya apa gitu. Tapi dalam perjalanan gereja, gereja akhirnya bersyukur juga bahwa akhirnya kita mendapatkan kelengkapan-kelengkapan ya tentang pengajaran-pengajaran tentang karunia-karunia roh itu. Nah, tinggal kemudian persoalan itu di dalam praktik sebetulnya. Ya. Di dalam teologi itu tidak ada masalah yang memecah gitu ya, pembelajaran seperti itu. Tapi dalam praktiknya ketika yang terjadi, ketika ada gereja yang mempraktikkan satu karunia, maka kemudian dia membuat batasan orang yang gereja yang tidak hidup dalam karunia yang dia praktikkan itu tidak memiliki karunia roh. Itu dalam praktiknya. Nah, itu yang kemudian membuat orang-orang atau jemaat itu ya kemudian menjadi yang tadi Pak Kris bilang menjadi perdebatan atau bisa jadi konflik gitu ya seperti itu. Ini persoalan dalam praktiknya ketika eh, pribadi itu tidak menguasai dirinya untuk menggunakan mempraktikkan karunia roh itu untuk misi Allah, tetapi memakai karunia itu, menguasai karunia itu dalam rangka untuk dirinya. Itu dalam praktik. Tapi kalau dalam pengajaran kita belajar apa Pak? Ya, kita belajar juga. Oh, kita menjadi lebih bisa memahami tentang pekerjaan Roh Kudus begitu. Kira-kira tuh begitu tuh. Ya, baik Pak. Jadi sangat penting ya Pak ya kita untuk menguasai diri dengan karunia ini. Mungkin kita bisa dengan Bapak Ibu yang lain yang ada pertanyaan. Silakan. Mungkin saking banyaknya pertanyaan gitu ya sampai bingung kita Ya, bertanyanya. biasanya gitu sih Bu. Yuk Bapak Ibu. Pak Rinto mau tanya, kalau Ya, Bu Lia. kalau itu memang pemberian dari Tuhan, jadi apakah kita semua pasti punya satu karunia atau em, ada yang nggak dapat gitu? Gitu. Terima kasih Pak. Ya, itu pertanyaan yang penting ya. Juga dibilang kan Allah memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Kan gitu. Sesuai dengan kehendaknya kan gitu. Lalu kemudian eh, kalau di Korintus karunia itu dipahami sebagai suatu karunia yang dalam tanda petik ya terlihat roh supranatural gitu ya. Melihat masa depan apa tuh nubuat, mujizat, lalu kemudian karunia apa eh, berbahasa roh itu kan yang ada di Korintus tuh di debatkannya di situ, diupayakannya di sana. Tapi ternyata ketika dalam kehidupan konteks umat dalam kitab Roma paling sederhana gitu. Ternyata kalau kita lihat di situ bahwa karunia roh itu juga berbicara tentang melayani. Nah, gitu ya. Melayani lalu menasehati ya.
berbagi bahkan, ya, berbagi itu karunia, ya. Lalu kemudian ada bermurah hati, ya, ya disebutin. Jadi artinya kalau kita berpikir tentang saya nggak bisa bahasa roh, begitu ya nggak mempraktikkan itu, maka kita yang dibilang akan menganggap, wah saya nggak punya karunia dari Allah. Tapi ketika kita melihat beberapa poin pengertian, ya, maka kita bisa menyadari sebetulnya, ya tiap-tiap kita memiliki karunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tinggal bagaimana, apakah kita mau bertumbuh di dalam karunia kita, ya kan? Itu tadi, misalnya ada orang yang punya karunia sebetulnya melayani, ya, dia punya hati itu ingin apa melayani gitu ya. Tapi dia tidak mau tumbuhkan itu. Jadi akhirnya dia ya tidak mau ambil bagian, tidak ada tanda petik tadi berkontribusi untuk kehidupan jemaat. Ya dia akhirnya nggak sadar kalau dia punya karunia, dia nggak bilang ya begini saya nggak punya apa-apa. Tadi punya dua perspektif kan, satu orang menjadi tidak terlibat jika dia tidak sadari. Tapi kalau misalnya tiap orang itu menyadari, oh iya, saya punya karunia dan itu, nah dia tumbuhkan itu. Nah di situ dia menjalankan atau mengambil bagian dalam sebuah rencana Tuhan, misi Allah, kontribusi di sana. Jadi kalau ditanya kembali, apakah tiap orang punya karunianya? Nah, Bapak Ibu coba cek deh. Tiap diri kita, kalau firman Tuhan kan bilang, Tuhan memberikan karunia pada tiap-tiap orang. Kalau tiap-tiap orang, saya sih mengimani itu ya orang ya. Iya benar orang. Kok tiap-tiap tuh berarti kan saya juga, semua juga. Nah, cobalah belajar mengenali itu, mengenali murah hati juga di situ. Eh, Caranya gimana? Nah, ini caranya. Coba ikut ambil bagian. Nanti di situ kita akan kenal. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu karena kita diam. Tapi coba ambil bagian, mulai dari pelayanan. Ambil bagian, misalnya melawat dan lain. Pokoknya ambil bagian. Lalu coba di situ nanti Tuhan akan tunjukkan, kenali. Lama-lama kita akan mengenali karunia kita. Tapi kalau kita nggak masuk ambil bagian, kita nggak akan kenal seumur hidup tuh. Karena kan mengenali karunia itu di dalam kehidupan berjemaat, kan dari kepentingan bersama. Jadi ada sebuah bagian jemaat, lalu kita akan masuk sini, mesti, ternyata puzzle-nya kita pasnya di sini nih, tekak gitu, ya kan? Tapi kalau puzzle-nya itu di luar terus, ya kita cuma mereka-reka, ngitung-ngitung, tes-tes ini, tes itu, gitu ya. Nggak begitu kelihatan. Jadi poinnya, semua tiap-tiap orang Tuhan kasih, tapi apa karunianya masuk dalamnya. Nanti kita akan temukan. Ya, Tuhan akan pimpin untuk semua itu. Kira-kira tuh itu cukup menjelaskan, nggak Bu? Ya, terima kasih Pak Rinto Terima kasih atas Pak Rito. Jelas, jelas sekali. Terima Terima kasih. kasih Bu. ya, Saya nyambung boleh ya? Ya Pak boleh Pak. Kus. Silakan Pak. Eh, Pak, ini kalau memang ini menarik, diskusinya bisa panjang ya. Nah ini kalau karunia sebetulnya lebih kepada spiritualitas atau material material ya Pak ya. Kalau dikatakan begini, karunia itu merupakan pemberian. Tapi dalam hal materi misalnya, kita kan bisa bekerja keras, Pak ya, eh, dan sebagainya berusaha sehingga kita bisa mengumpulkan eh, materi yang lebih besar juga dari eh, orang-orang kebanyakan misalnya. Terus juga kalau apa karunia katakan hikmat ya, kita kan bisa belajar, sekolah, lalu eh, mengembangkan diri sehingga kita bisa memperoleh hikmat-hikmat itu juga Pak. Jadi batasannya gimana ya Pak untuk eh, dapat pengertian yang tidak keliru itu Pak. Pak Terus, Kus, maksudnya materi apa ya? Maksudnya materi ya, ya Yang bisa apa aja dipelajari Pak. Jadi apa misalnya apa? aja yang kita definisi definisi karunia ini apakah spiritualitas atau material Pak? Oh, material. Ya. Nah, kalau materi itu kan bisa kita peroleh dengan bekerja keras misalnya, Hmm, Pak. hmm.
Ya, sederhananya gini ya, kalau dia berangkat dari pemaknaan tadi, karunia itu kan anugerah, ya kan? Anugerah yang dari Tuhan yang diberikan dengan sebuah tujuan untuk memperlengkapi kita, untuk ambil bagian dalam mewujudkan misi Allah, gitu ya. Nah, di dalam semua itu tercakup semua ya. Yang pertama tuh ada penghayatan spiritual, gitu. Bahwa Allah memberikan sesuatu yang dalam hidup saya. Apakah yang diberikan Allah terlihat oleh mata? Nah, ini kan penghayatan itu. Eh, Kayak misalnya contoh eh, mengajar, kan kita nggak lihat Tuhan tuh kayak gimana tuh, abstrak kan gitu. Tapi penghayatan spiritual itu kan tumbuh di dalamnya. Lalu kemudian dia berbuah di dalam apa pelayanannya, bentuk pelayanannya menjadi materialnya di sana, ya. Jadi penghayatan yang ada, rohani yang ada, spiritual yang ada terhadap karunia itu, ya, lalu itu mendorong dia untuk berbuah. Nah, buahnya itu sesuatu yang kemudian tampak, ya, tampak melalui apa? Kehidupan pelayanannya dia, misalnya ya, kalau kita ngikutin yang Roma misalnya, eh, dalam hikmat, dalam menasihati, dalam mengajar, dalam bermurah hati. Nah, itu menjadi hal yang konkret kan. Dia menjadi hal yang materi. Jadi dia bukan hanya sesuatu yang hanya dihayati secara spiritual saja. Eh, ya. Oh ya, saya punya karunia dari Tuhan ini. Ya. Justru kemudian dia harus dinyatakan, gitu, ya. Dinyatakan sehingga itu menjadi hal yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Eh, Kira-kira tuh begitu tuh, Pak Kus. Apakah ini cukup menjelaskan kah atau gimana? Silakan. Iya bisa sih Pak. Cuman ya diskusinya bisa panjang juga sih Pak. Mesti Kalau ngopi itu nih. kalau itu harus termanifestasi, apakah kita harus katakan dalam tanda kutip pamer gitu loh? Ah, harus ke pamer gitu. Ya misalnya kalau itu kan harus termanifestasi kan berarti kita harus ada usaha keluar gitu loh Pak. Iya, iya. Jadi gimana baiknya kita memberikan batasan atau penghayatan Ah, mengenai ah, dunia ini. Ya. iya, iya. Eh, Kalau balik lagi dengan semua kembali tuh pada penghayatan tadi. Kalau pamer, yang tadi ketika kita menghayati bahwa diri kita itu diberikan apa mendapatkan kasih karunia, apa karunia roh dari Tuhan, maka kembali harus pada tujuan tadi. Kita harus menguasai diri sehingga eh, karunia itu berbuah untuk misi Allah. Yang tadi saya bilang, bukan menguasai karunia untuk diri kita. Nah, itu tadi dibilang Pak Kus. Nah, ini kita mesti bisa menilai diri kita dan juga orang lain gitu. Minimal gini deh, kalau untuk diri sendiri pada waktu kita melakukan mengambil bagian itu bahasa tadi itu kan dalam kepentingan bersama, eh, ketika kita mau ambil bagian berkontribusi dalam kepentingan bersama. Coba lihat apakah kita nilai diri kita itu diri sendiri apa yang muncul dalam hati dan pikiran kita. Apakah sesuatu yang kemudian menaikkan dalam pengertian derajat manusiawi kita dalam diri kita sendiri. Atau kita merasakan sebuah sukacita karena menjadi bagian dalam pekerjaan itu. Nah, itu akan berbeda. Ketika misalnya karunia itu kita tidak menguasai diri, ketika kita merasakan, ini ciri perbedaan itu bisa nyata nanti. Ketika misalnya ada sebuah hal, ketika kita menaik karunia itu membuat kita mau naik derajat kita, pansos, bukan pansos itu apa? Panjat sosial. Kalau ini kayaknya panroh, panjat roh, ya kan? Panjat rohani gitu. Efeknya itu pasti pada diri kita. Yang pertama, apa sih dampak? Kita itu ngelayani itu pasti nggak nyaman lama-lama.
Itu karakter yang tipikal yang dampaknya muncul dalam diri. Kita bisa kenali kok. Sebenarnya kita bisa evaluasi diri. Kita nggak nyaman, kita menuntut banyak, kita mengharapkan banyak, lalu bisa kita marah, kecewa, dan lain-lain. Nah, itu dampak yang kita bisa mengevaluasi diri, membaca. Kalau itu yang terjadi ya, maka kita harus segera tuh eh, review lagi tuh panggilan gitu. Pokoknya ngerasainnya gitu sederhana. Saya sih sederhana gitu. Kalau misalnya dalam diri udah mulai muncul tuh, udah segera ada ya. Berarti ada yang keliru nih dalam diri kita. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita mengambil bagian dengan karunia yang Tuhan beri pada kita, lalu ambil bagian di situ, yang muncul sukacita, sebuah semangat yang melayani yang semakin tumbuh kuat, lalu kegembiraan yang kemudian dirasakan dalam kehidupan, rasa syukur yang semakin bertambah, ya. Lalu bahkan pengorbanan diri pun itu semakin meluas, gitu ya. Maka orang ini akan terus bertumbuh. Gitu. Ketemu sesuatu yang mungkin nggak enak juga dia nggak ada masalah, karena dia belajar untuk menumbuhkan karunia dalam diri dia untuk ambil bagian dalam misi. Nah, itu secara material itu bisa diuji di sana. Jadi Bapak Ibu, pada satu sisi memang pembelajaran kita ini mau ngecek diri kita juga sih. Kita harus sensitif pada diri kita, ya. Eh, Sensitif hanya bukan pada orang lain, tapi pada diri kita. Pada saat kita menggunakan karunia Tuhan, maka coba perhatikan. Jangan sampai ini malah nggak numbuhin kita. Berarti bukan karunianya yang salah, tapi kita mesti kebalik, menguasai diri kita untuk pertumbuhan karunia Allah bagi kehidupan. Kira-kira itu begitu tuh Bu Lin. Ya, terima kasih Pak. Berarti kita ini ya Pak perlu mengintrospeksi hati kita ya Pak. Bagaimana melihat hati kita karena karunia ini untuk pembangunan jemaat sehingga kita pasti ingin memiliki hati yang berkontribusi dan juga melayani untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Saya kira kita sampai di sini dulu. Besok kita akan mulai dengan topik-topik kuasa untuk yang karunia roh yang lain. Demikian Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Diandra. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lina dan Pak Rinto. Memang seperti Pak Kus ya, diskusinya akan sangat panjang sekali. Tapi ini baru sesi satu ya Bapak Ibu, masih ada sesi-sesi besoknya. Jadi kalau nanti biasanya kan setelah dari mendengar ini semua, biasanya pertanyaannya jadi lebih banyak nih, besok bisa ditanyain lagi ke pembicara-pembicara kita yang lain gitu. Kita akan lanjut dan menyatukan hati kita akan menyanyikan pujian dari PKJ 131. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Tuhan tuntun langkahku.
Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Saudara Timothy dan Ibu Lisa. Silakan. Opoma, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama dengan jemaat GKI Taman Aries, bersekutu di hari pertama dalam doa 10 malam menjelang hari Pentakosta. Bapa yang baik, kami mau bersatu hati dalam doa untuk para hamba Tuhan, Pak Pendeta Rinto Tampu Bolon, Pak Pendeta Hizkia, Pak Pendeta Emeritus Sugiarto, para majelis jemaat, penatua, dan pengurus komisi. Tuhan berkati para hamba-Mu dalam menjalankan pelayanan mereka dalam kepemimpinan gereja. Tuhan berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, dan mereka bisa melayani dengan sepenuh hati melalui karunia Tuhan, anugerahkan pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga mereka semua ya Tuhan, dengan kesehatan dan sukacita. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, kami juga bersatu hati berdoa untuk karyawan dan koster GKI Taman Aries. Tuhan berikanlah kesehatan pada mereka dan bagi keluarga mereka. Tuhan berikan sukacita, kesabaran, dan hati yang penuh kasih dalam melayani di GKI Taman Aries. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kaderasi kepemimpinan gereja, baik dalam lingkup jemaat, sinode, wilayah, klasik. Tuhan memberkati, memberikan hikmat, dan roh takut akan Engkau dalam pelayanan mereka, agar karya dan pelayanan gereja terus berlanjut dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi. Bapa kami di sorga, doa kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, kami bangsa Indonesia berterima kasih sudah melewati proses pemilu yang telah dilaksanakan dengan lancar, aman, tenang. Kami tinggal menunggu proses selanjutnya, yaitu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober yang akan datang, agar dalam situasi kondisi dapat berjalan dengan aman, lancar, sehingga semua sesuai aturan yang ada. Kami juga berdoa, ya Tuhan, dengan terpilihnya Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden, serta terpilihnya Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabumi, agar pemerintahan yang akan dijalankan bisa diberi hikmat untuk bisa membentuk pemerintahan dan kabinet yang bisa melihat serta mengedepankan atau mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Pak Amin, serta para jajaran pemerintahan yang telah melakukan
serta dapat menyelesaikan program-program yang masih berjalan, yang sudah baik, dapat diwariskan serta dilanjutkan kepada pemerintahan yang baru. Kami juga berdoa untuk proses pemilu kada yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang, agar mereka yang maju untuk mencalonkan diri, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, serta takut akan Tuhan. Kami berdoa agar masyarakat dapat memilih kepala daerah yang tepat dan bijaksana. Kami serahkan semua doa-doa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih eh, Timothy dan Ibu Lisa. Kita akan menyanyikan lagu terakhir kita, Apinya Berkorbar Dalam Hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembang, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembang, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Penutup dan berkat akan dipimpin oleh Pak Rinto. Silahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami mendapatkan pengajaran awal untuk bisa memasuki doa-doa kami dan juga pengajaran kami tentang karunia Roh. Biarlah kami bertekun, yang hadir malam ini akan terus ditolong Tuhan untuk hadir supaya kami bisa dibekali dan diperkaya dengan firman-Mu. Dan yang belum hadir, biarlah kami juga boleh bersama-sama berkontribusi untuk mengajak mereka untuk bisa diajar dan belajar akan firman Tuhan. Sebentar kami mau menutup persekutuan kami malam ini dan kami memohon berkat yang daripada kiranya kasih karunia yang dari Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pesan Roh Kudus, menyertai hidupmu hari ini dan hari esok dan sampai selamanya. Amin. Oke, terima kasih Pak Rinto, dan demikian doa menjelang Pentakosta pada pertemuan kita yang pertama. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kehadirannya. Tapi ingat ini baru yang pertama, besok masih ada untuk 10 hari ke depan. Jadi ditunggu ya kehadirannya Bapak Ibu di Zoom dan di jam yang sama. Selanjutnya Ibu Lina akan membawakan berita warta yang kegiatan selanjutnya. Terima kasih Diandra. Ya, seperti Diandra sampaikan, kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk persekutuan doa esok hari di jam yang sama ya Bapak Ibu, 7.30 dengan tema kuasa penyembuhan. Nah, ini dilayani oleh Pendeta Bernadette Florenza de Lopez dari GKI Maulana Yusuf Bandung. Via Zoom, Bapak Ibu kami tunggu.
Berikutnya, kita akan sama-sama membawa persembahan syukur tahunan kita pada hari Minggu 19 Mei 2024 di setiap kebaktian, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu warta gereja. Kita akan foto bersama. Mari Bapak Ibu kita buka kameranya. Mari Bapak Ibu, tunjukkan apinya yang berkobar di muka kita. Baik, Sekarang bukan berkobar, menyala, api menyala. Oke, Baik, menyala. 1, 2, 3. Kan ya Bapak Ibu, ini ada beberapa lembar. Tunggu Kak Silvi, masih ada yang mau buka video. Oh, oke. Udah ada Sudah? gambar api. Sudah. Ya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Tahan karena ada 3 lembar. 1. Bentar ya. Saya kirim dulu. Yang kedua, lembar kedua. Silakan dibuka. Oke, kedua. Saya masuk yang ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Isinya bulanan. Iya. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai besok. Sampai besok ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Karinto. Selamat malam. Malam.